sebelum syariat bulan puasa diturunkan, Nabi Muhammad SAW memang memilih bulan Ramadan ini untuk berkhalwah. Khalwah artinya sunyi. Di tengah hiruk pikuk kota Makkah, kota bisnis, yang datang dari negeri Syam atas ke Makkah, yang datang dari Yaman ke Makkah, yang datang dari Irak ke Makkah. Berkumpullah semua peradaban di Makkah. Pasar-pasar, perbudakan, ekonomi, khamar, judi, termasuk juga spiritual karena mereka tetap tawaf dan sa'i, berkumpul semua di Makkah. Nah, Nabi menjauh dari hiruk pikuk itu, dia berkhalwah, bersunyi-sunyi. Naiklah dia ke atas bukit namanya Jabal Nur. Di atas Jabal Nur itu ada gua, namanya Gua Hira. Nabi bertahannus. Tahannus itu dalam hadis maknanya ta'abbud al-layali, beribadah di waktu malam. Nabi naik ke atas, kalau mau merasakan gimana Nabi naik ke atas, nanti bisa pergi umrah habis sholat subuh, naik taksi ke kaki Jabal Nur, naik ke atas. Nah, itu merasakan, oh begini rasanya dulu Nabi naik ke atas. Ada tempat sholat Nabi yang menghadap ke arah kiblat. Nabi bersunyi-sunyi. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. 3 kali Ramadan. Saat Nabi berusia 38, umur 39, umur 40. Di umur 40 itulah baru datang kejadian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu turun pada bulan Ramadan. Nah, jadi sebelum syariat Islam, bulan itu memang sudah dipilih untuk bersunyi-sunyi, meninggalkan hiruk pikuk dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bersunyi-sunyi, berkhalwat terus meninggalkan dunia. Tapi itu hanya satu proses. Nanti setelah wahyu datang dapat, Nabi tetap turun ke bawah. Berinteraksi sosial, bergabung dengan masyarakat, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan gara-gara cerita Ramadan ini lalu jamaah pergi ke hutan, pergi ke gunung, bersemedi, nggak keluar-keluar. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengenal ada namanya khalwah, tapi itu dalam proses. Setelah penemuan, maka dia tetap berinteraksi dengan orang banyak. Ini nama Ramadan sudah kita bahas, bagaimana Nabi sebelum syariat Islam sudah kita bahas. Lalu kemudian pembahasan kita berikutnya adalah bagaimana Ramadan itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala itu pada tahun kedua Hijrah. Tahun pertama ketika mereka pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah belum ada Ramadan. Pada tahun kedua barulah turun ayat mewajibkan puasa Ramadan. Jadi kalau dihitung Ramadannya Nabi di kota Makkah Madinah itu selama 9 kali. Tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8, tahun 9, tahun 10. Di tahun ke-11 Nabi tidak melaksanakan puasa Ramadan karena beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sedangkan di bulan Rabiul Awal beliau sudah meninggal dunia. Jadi tidak sempat sampai ke bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya kapan Nabi baru melaksanakan puasa Ramadan? Tahun kedua. Kapan Nabi meninggal? Tahun ke-10. Jadi kalau gitu berapa kali dia melaksanakan Ramadan? 9 kali. Ini tentang Ramadan setelah datangnya syariat Islam. Lalu kemudian kita baca ayat tentang puasa. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil, yang diseru, yang diundang itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang percaya saja. Artinya yang tidak percaya tidak perlu ikut dalam pesta akbar ini. Karena ada ayat-ayat yang bunyinya ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi ini tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Kenapa aman? Karena memang ibadah puasa ini
melatih untuk meyakini bahwa kita dilihat oleh dia yang tidak terlihat. Nah, ini cerita amanu, ini cerita iman, bukan cerita tentang manusia biasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Makanannya ada, minumannya ada, istrinya ada. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal. Tapi dia tidak. Ini siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan amanu? Maka yang dipanggil itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau dia tidak beriman, dia melaksanakan puasa, puasanya tidak diterima. Syaratnya adalah baligh, berakal, muslim. Dia sudah baligh, dia ada akalnya, karena ada yang baligh tapi tidak ada akalnya. Umurnya 15 tahun, 20 tahun tapi tidak ada akalnya. Sedangkan ini adalah baligh, berakal, dan dia muslim. Kalau tidak muslim, tidak percaya. Nah, amanu itu siapa? Antuk minabillah wa malaikatihi. Allah, malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kita, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhiri, hari akhirat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Melaksanakan puasa. Apa itu amanu? Lebih mementingkan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Makanannya kelihatan, minumannya kelihatan, istrinya kelihatan. Tapi dia lebih mementingkan yang tidak kelihatan. Kata Allah, jangan makan. Kalau kamu bisa menahan ini, kamu akan masuk surga. Malaikat mengawasi. Malaikat yang mengawasi tidak kelihatan. Allah yang menghitung tidak kelihatan. Surganya juga tidak kelihatan. Mampu mengalahkan diri sendiri untuk meyakini yang tidak kelihatan, mengalahkan yang kelihatan. Itulah iman. Kesempatan untuk korupsi ada, peluang ada, mulus. Jelas, nampak bendanya. Tapi kalau ditahan, kamu akan masuk surga. Surganya yang belum kelihatan. Akan dicatat malaikat. Malaikatnya belum kelihatan. Tuhan memperhatikan. Mana Tuhan? Kata mereka yang tidak percaya. Maka mengalahkan segala ego, lebih memilih yang tidak kelihatan, mengesampingkan yang kelihatan, itulah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya. Kadang mudah sekali mulut ini mengatakan beriman, tapi hati, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk lagi ke dalam hati kamu. Ini yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum. Kutiba asal katanya dituliskan. Sebagaimana ayat tentang hukum qisas. Yang dibunuh balas bunuh. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dituliskan bagi kamu al-qisas. Hukum balas. Sebagaimana diwajibkan berpuasa kepada kamu, maka kamu juga wajib menerapkan hukum balas nyawa. Pembunuh mesti dihukum mati. Kalau tidak berarti kita tidak adil. Karena bunyi ayatnya sama. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba alaikumus siyam. Kata kutiba, kata kataba, kata aujaba, kata wujiba, kata farada, kata furida, yang mengindikasikan makna wajib, maka berarti makna itu memang wajib, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya, kutiba diwajibkan bagi kamu, alaikum bagi kamu, as-siyam, puasa.